Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagai hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, 3. Penjelasan. Sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar. Ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. 2. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Ini merupakan naskah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegaskan bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Pada dasarnya, alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Isi kedua pokok proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanah dari Proklamasi Kemerdekaan. Alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Itulah materi kita hari ini tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.